Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan RPP tipe Weber. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa ada yang lucu? Iya. Iya. Baiklah, ada yang masih di luar? Enggak ada. Sudah masuk semua ya? Masuk sama Bu. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik ya. Oke. Selanjutnya sudah duduk di bangkunya masing-masing? Sudah ya, Sudah. sudah. Yuk. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Jika berdoa, mulai, selesai. Selanjutnya Bu Guru presensi dulu nggih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua nggih. Ya. Walaupun di masa pandemi corona semuanya dalam keadaan sehat. Nggih. Tetap jaga 5M. Apa itu 5M? Kalau nggak tahu Bu. Astaga. Memakai Oke. masker. Terus kemudian apa lagi? Mencuci tangan pinter, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Cuma malah enek wong rumun-rumun malah melok ya. Terus kemudian yang terakhir apa lagi? Menghindari mobilitas. Nek arep rekreasi di stop dulu, nanti aja kalau sudah nggak pandemi lagi boleh rekreasi lagi nggih, ditahan dulu. Terus kita lanjutkan hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang persebaran sumber daya alam beserta manfaatnya dan juga mempelajari tentang fungsi akar. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari apa? Masih ingat tidak tentang sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Contohnya apa kemarin? Masih ingat nggak? Matahari. Apalagi yang lain? Air. Ayo mas, aku mas, sebutkan mas. Pohon, pinter. Sebelum kita lanjutkan, saya akan kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan jenis persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat dengan benar. Yang kedua yaitu siswa menjelaskan hubungan antar struktur tumbuhan dan fungsinya dengan baik. Terutama yang akan kita pelajari adalah fungsi dari akar. Oke. Terus untuk mempermudah, ini Bu Guru punya beberapa sumber daya alam. Oke. Coba yang pertama ini apa? Tanah. Tanah fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk bercocok tanam. Yang lain? Ayo. Untuk membuat itu di atas genteng, ya. Terus apa lagi? Batu bata. Pinter. Yang kedua, lihat gambar apa ini? Emas. Gunanya untuk apa kalau emas? Jual beli. Berarti sebelum dijual beli harus dijadikan apa dulu? Perhiasan. Apa saja perhiasan? Anting, gitu. Gelang, apa lagi? Kalung, ya, dan lain-lain. Yang terakhir, gambar apa ini? Tuh, tumbuhan atau pohon. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai hiasan. Yang lain? Penghasil oksigen. Pinter. Ada lagi? Untuk memenuhi kebutuhan makanan gitu. Tinggal gawe kelupan, gawe pupuk gapit, ya. Terus karena kalian sudah memahami, sudah tahu ada pertanyaan enggak? Ada nggih? Mudah nggih? Kalau gitu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Fungsi dari emas, fungsi dari pohon, fungsi dari tanah. Sekarang kalian bisa membedakan nggak? Sumber daya alam ada berapa? Dua, apa saja? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dari contoh tadi yang dapat diperbarui apa? Tanah. Terus
Pohon. Yang tidak dapat diperbarui? Emas. Emas. Terus apa lagi? Sudah 2 3 ya tadi contohnya. Kalau contoh lain bisa nyebutkan nggak yang tidak dapat diperbarui? Batu bara. Ya, terus minyak bumi. Kalau dapat diperbarui selain itu tadi matahari, apa lagi? Air, pintar. Terus kalau tidak dapat diperbarui, ketersediaannya di alam bagaimana? Terbatas atau tidak terbatas? Kalau tidak dapat diperbarui terbatas nih. Kalau dapat diperbarui tidak terbatas. Contohnya air. Di mana-mana kalian bisa menemukan air kan? Iya. Terus kemudian untuk lebih memahami lagi, coba dikerjakan bukunya, dibuka. Buku paket halaman 37 dibuka. Oke. Dikerjakan dulu nomor 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah selesai ya? Kita bahas ya. Coba soal yang sulit nomor berapa? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya, mudah ya. Coba ini soal nomor 2. Coba sebutkan macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Silahkan angkat tangan. Atau langsung tak tunjuk. Apa Mas? Angin. Matahari. Yuk Mas, satunya. Air. Tadi contohnya itu tadi. Air tadi sudah. Itu tadi yang di contoh saya tadi. Tanah. Terus tumbuhan atau pohon. Kira-kira ada yang sulit lagi enggak? Udah ya? Sudah semua. Kalau gitu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja tadi? Pohon ya. Nah, kita perhatikan video. Bentar, saya nyalakan dulu. Perhatikan videonya deh. Sebagai manusia, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita bisa susah bernafas dan bahkan tidak bisa hidup. Penghasil oksigen yang utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Tumbuh-tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan turun akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian, yaitu rambut akar dan turun akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari 2 jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam 2 golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Penggunaan akar bagi tumbuhan ada 3, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai alat pernafasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kepang, dan untuk tempat tumbuhan. Dari video tadi, kira-kira kalian sudah memahami nggak apa saja tadi?
Tentang apa tadi? Akar. Akar. Ya, pertama tentang akar. Bagian-bagian dari pohon apa saja ada batang, akar, daun, buah, bunga. Terus kemudian akar tadi dibedakan menjadi dua, serabut dan tunggal. Oke. Terus kemudian apa lagi tadi? Dari akar bisa membedakan kalau akarnya tunggal berarti tumbuhannya dikotil. Kalau akarnya serabut berarti monokotil. Terus fungsi dari akar apa saja tadi? Yang pertama, Untuk kelebihan kemudian. ayo fungsi akar tadi yang pertama untuk apa? Mencegah erosi. Yang lain, ayo. Untuk menyerap air tadi sama dengan mencegah erosi. Untuk pernapasan akar napas, ya. Contohnya tumbuhan bakau untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada wortel dan kentang. Terus apa lagi? Sudah, itu saja. Untuk lebih memahami materi, kita buat forum diskusi, ya. Kita berkelompok. Ayo dari sini ke sana kelompok 1, ini ke sini kelompok 2, ya. Coba di sini soalnya ini. Nah, saya punya 2 kelompok tumbuhan. Yang ini kelompok A, ya. Yang ini kelompok B. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira ini termasuk akar apa? Kalau ini termasuk akar apa? A termasuk akar apa? B termasuk akar apa? Oke, sesuai dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan di slide tadi. Oke, silakan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Sudah? Sudah siap, ya? Sudah. Kelompok 1. Coba. Ini termasuk akar serabut. Kelompok 2, ini termasuk akar tunggal. Betul. Berarti kalian sudah memahami materi tentang akar. Ada pertanyaan? Dijajah, ya? Sudah paham, ya? Untuk lebih memahami materi, silahkan dikerjakan soal evaluasinya, ya? Halaman 40 dikerjakan di buku tulis. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Gak usah malu bertanya. Bagaimana? Sudah? Mas Bintang belum? Sambung. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akan bahas soalnya pada pertemuan besok, nggih, jam pertama, nggih. Untuk itu kita akhiri karena bel sudah berbunyi, nggih. Pelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa saja tadi yang kita pelajari? Pertama tentang pengertian sumber daya alam. Kemudian macam-macam sumber daya alam. Ada 2, nggih, tadi diperbarui dan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui beserta contohnya dan manfaatnya. Yang kedua tentang bagian-bagian dari tumbuhan, nggih, terutama tentang akar, fungsi dari akar. Begitu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan besok jam pertama. Jangan lupa, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.